warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillah, di tahun ajaran yang baru ini kita bersama kembali memulai apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mencari ilmu. Tentunya ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Pada tahun ajaran ini insya Allah Mr. Anjar akan menemani kalian dalam mata pelajaran Quranic Studies. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai tahun ajaran ini? Insya Allah kita harus semangat dalam mempelajari Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan. Maka siapa orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari hal ini? Maka jaminan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan. Kuncinya apa saja? Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, terutama yang kita sedang hafalkan. Yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu banyak bermurojaah, mengulang kembali surah-surah yang sedang kita hafalkan. Insya Allah kita jaga semangat kita walaupun kita belajar di rumah. Mr. Anjar akan membimbing kalian untuk menghafal surah-surah yang ditargetkan di term ini dengan baik dan benar. Adapun target kita di term ini adalah menghafal surah Al-Buruj dan mereview kembali satu surah yang sudah kita hafalkan ketika primary 3, yaitu surah At-Tariq. Buku yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah Our Book of Surah, yang ketiga. Ini untuk primary 4. Insya Allah kita akan gunakan buku ini menjadi salah satu media kita untuk mengenal surah-surah, makna surah yang sedang kita hafalkan. Kemudian tentunya kita memerlukan Al-Quran. Yang Mister rekomendasikan adalah Al-Quran yang tidak memiliki tulisan Latin di bawahnya, sehingga menghindari kita untuk bisa membaca Latinnya ketika disuruh membaca Al-Quran. Bagaimana, sudah siap? Sebelum dimulai pembelajaran Mister, kalian harus berwudu dulu, kemudian menyiapkan buku-buku tersebut. Itu membuat kita lebih berkah dalam mempelajari Al-Quran. Kita mulai dengan agenda pertama, yaitu bertilawah. Silahkan buka surah Maryam ayat 1. Kita mulai bertilawah surah Maryam ayat 1 sampai ayat ketiga. Mister memberikan contoh, kemudian kalian bisa mengulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan diulang. Ya, bagus. Lebih lantang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Diulang.
Baik, kita lanjutkan. Perhatikan bacaan Mister. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Silakan diulang. Bagus. Lanjut ayat berikutnya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Silakan diulang. Nah, demikianlah contoh bacaan tilawah kita surah Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silahkan baca dan dengarkan berulang-ulang. Setelah yakin bacaannya benar, silahkan kirim hafalan kalian ke alamat link yang sudah ditentukan oleh Mister. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah bertilawah bersama, dan agenda kita selanjutnya yaitu mereview surah At-Tariq, surah yang tentunya kita sudah hafalkan. Namun kali ini Mister mau kalian lebih memperbaiki bacaan surah At-Tariq. Sudah siap? Silahkan dibuka surah At-Tariq. Mister Anjar akan memberikan contoh bacaan surah At-Tariq. Oleh kalian silahkan diperhatikan bacaan mana yang sudah benar dan bacaan mana yang masih salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Ketika kita menghafalkan surah At-Tariq, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah qalqalah yang terdapat di surah At-Tariq ayat 1 sampai ayat 7. Ujung bacaannya itu harus kembali ke huruf asli. Seperti bacaan yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
ba-nya ini harus kembali memantul ke huruf aslinya, itu huruf ba. Kemudian hati-hati juga dengan huruf yang wakofnya itu terdapat dua huruf yang mati, seperti di awal ayat 11 dan sampai juga ayat ke-14. Contohnya, bisa contohkan ada ayat 13. Innahu laqawlun fasl. Shad dan lam itu harus terdengar. Fasl. Dan juga ada beberapa ayat yang harus dibaca tarkik. Ujungnya jangan dibaca tebal, yaitu ayat 8, 9, 10. Semuanya dibaca tarkik. Laqadir. Bacaan yang benar. Bacaan yang salah, laqadir. Nah, itu salah. Tublas sarair. Itu yang benar. Wala nasir. Demikianlah review surah At-Tariq. Setelah kalian yakin hafalan kalian sudah benar dan sesuai dengan tajwid dan juga sesuai dengan arahan dari Mr. Anjar, kalian bisa mengirim hafalan kalian ke link yang sudah ditentukan. Terima kasih. Selamat menghafal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi bintang atau demi tariq bahwa segala yang Allah ciptakan itu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita. Khuliqa min ma'in dafiq. He is created from a drop emitted. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari air yang hina. Dan Allah menciptakan kita menjadi seseorang yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Dalam ayat ini pun menceritakan tentang orang-orang kafir yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hukuman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena orang kafir itu selalu melakukan tipu daya kepada kaum muslimin. I think that's all. Pada bagian terakhir dari paper atau file yang Mr. share, kita sedikit berlatih atau mengenal beberapa makna kata yang terdapat di surah At-Tariq. Silahkan diisi dan dikumpulkan ke link yang sudah Mr. siapkan. I think that's all. Kita tasdid bersama dan membaca alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.